Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lahum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. 1 bulan penuh lamanya kita melaksanakan ibadah Ramadan, dan kita hari ini sampai di gerbang Syawal yang merupakan gerbang kemenangan. Tiada lain yang bisa kita pancarkan adalah rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan pada kita 1 bulan lamanya membakar segala dosa-dosa kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan jiwa kita. Rasanya tiada kata yang lebih tepat daripada rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ada satu hal yang harus kita renungkan ketika kita meninggalkan Ramadan dan memasuki bulan-bulan lain berikutnya ini, yaitu apa sebenarnya peranan Ramadan dalam membentuk diri kita sebagai manusia. Sesungguhnya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mulia. Allah lebihkan manusia itu dari makhluk-makhluk yang lain. Sehingga Allah katakan, walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Aku muliakan Bani Adam. Ini sebuah pernyataan Allah yang tegas sekali. Dan bukankah Allah juga sudah mendiskusikan dengan malaikat? Yang Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah artinya adalah manusia yang tertinggi, yang akan memelihara bumi ini. Yang di tangannya bumi ini akan menjadi harmonis. Itu kata Allah kepada malaikat. Ini menunjukkan bahwa memang manusia diciptakan bersifat mulia.
Allah juga katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian. Ini konsep pertama, bahwa manusia memang diciptakan dalam keadaan mulia awalnya. Tapi kemudian, nah ini yang kedua, selama hidup di dunia, bergelimang dengan kepentingan-kepentingan dunia, manusia punya kecenderungan untuk menjadi makhluk yang hina. Manusia akan jatuh pada titik terendah ketika ia berada di dunia. Bukankah Allah katakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insam. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Nah, manusia kemudian ditempatkan di dalam neraka jahanam. Allah juga katakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah jadikan manusia itu kepada derajat yang paling rendah. Kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Awalnya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia, kemudian Allah jatuhkan selama hidup di dunia ini menjadi makhluk yang sangat hina. Penghuni neraka jahanam, posisinya berada pada derajat paling rendah. Kenapa? Itulah seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, lahum qulubu la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul ghafilun. Mereka itu memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka itu memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada di muka bumi. Dan mereka itu memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga manusia jatuh pada posisi yang sedemikian, penghuni neraka jahanam bersama jin. Tapi Allah tentu maha adil, tidak akan berbuat sedemikian menzalimi hambanya. Maka ini yang ketiga konsepnya adalah Allah sediakan media untuk kita membersihkan jiwa kita, mencuci bersih diri kita, dan mengangkat kembali harkat martabat kita kepada titik yang tinggi sebagaimana semula Allah ciptakan. Bukankah di dalam ayat yang memerintahkan Ramadan itu yang senantiasa kita hafal adalah la'allakum tattaqun, kata Allah. Artinya ada harapan bahwa di ujung Ramadan itu kita kembali kepada derajat takwa. Takwa itu adalah derajat paling mulia. Maka inilah sebenarnya peran Ramadan mengembalikan kita kepada titik fitrah kita, yaitu titik mulia. Maka tidak heran kalau hari ini bernama Aidil Fitri. Hari di mana orang kembali kepada titik fitrahnya, titik kemuliaannya. Setelah bagaimana? Setelah dia menjalani Ramadan dengan, ini syaratnya tidak gampang. Pertama, melaksanakan ibadah semaksimalnya. Di dalam Ramadan kita diperintahkan untuk sholat sebanyak-banyaknya. Bukankah sholat itu dialog hamba dengan Tuhannya? Bukankah dalam sholat itu hamba meminta kepada penciptanya, memohon doa?
Bukankah dalam sholat itu hamba meminta kepada Khaliknya untuk pengampunan segala dosanya dalam bentuk taubat? Wajar kalau Allah suruh kita sholat sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, bukankah Allah suruh kita untuk membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya? Kenapa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah pembeda, furqan, membedakan yang hak dan yang batil, yang haram dengan yang halal, kemudian yang buruk dengan yang baik. Al-Quran. Dua ini kita diperintahkan. Dan yang ketiga adalah menafkahkan harta kita dalam bentuk zakatkah atau dalam bentuk infakkah. Ketiga inilah ujung tombak untuk kita bisa menggapai kemuliaan di akhir Ramadan ini. Dan kemudian yang keempat adalah tazkiyatun nufus. Kita mensucikan jiwa kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita merubah semua karakter-karakter, sifat-sifat akhlak hina yang ada dalam diri kita menjadi akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Bukankah dalam Ramadan, bukankah ketika di luar Ramadan kita selalu mementingkan diri kita, ego kita kesampingkan seruan-seruan Allah, perintah Allah. Tetapi di bulan Ramadan kita dahulukan Allah dari kepentingan kita. Kita datang ke masjid setiap waktu dengan tepat. Ini menunjukkan bahwa kita mengalahkan ego kita dan meletakkan Allah di atasnya. Itu pertanda kita telah berubah dari menuhankan diri kepada bertauhid. Yang kedua, bukankah ketika di luar Ramadan kita memberi, kita berinfak, kita menolong orang, itu kita ingin disaksikan oleh banyak orang dengan publikasi dan sebagainya. Tapi dalam Ramadan kita diperintahkan berinfak, memberikan sesuatu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu sama sekali. Ini kita sedang merubah karakter ria kita kepada karakter ikhlas. Bukankah ketika di luar Ramadan kita itu merasa kitalah yang hebat? Orang lain salah, kita gampang marah. Marah itu menunjukkan bahwa kita menyadari kita lebih hebat dari dia, orang yang dimarahi. Ini adalah karakter sombong. Dan bukankah dalam Ramadan kita diperintahkan untuk bersifat tawadhu, rendah hati. Tiada yang lebih tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita menyombongkan diri. Bukankah di dalam bulan Ramadan kita senantiasa tiap sebentar berputus asa, tidak tercapai apa yang diinginkan, kemudian kita frustrasi, sedih, iba hati. Dalam Ramadan Allah mengajarkan kita untuk bersifat tawakal. Karena kita senantiasa di dekat Allah, Allah dekat dengan kita. Allah tidak lebih jauh dari urat leher kita. Kita diajarkan dekat dengan Allah, maka tidak ada lagi rasa putus asa. Bukankah sifat-sifat kikir, pelit yang kita pelihara di luar Ramadan, kita diminta oleh Allah untuk berinfak, membantu yang miskin, dan itu semua menghilangkan sifat kikir dan berubah menjadi sifat bersyukur. Bukankah kita sering berbuat sekehendak kita tanpa takut dihukum oleh Allah? Kita robah di bulan Ramadan dengan karakter ihsan, bahwa kita selalu dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terkendali. Bukankah kita di luar Ramadan selalu dikejar-kejar oleh dosa karena kesalahan kita dan membuat kita tidak tentram? Maka di dalam Ramadan kita diajar untuk bertaubat dan melahirkan kepribadian yang senantiasa bertaubat.
dengan taubat itu, maka kita tidak perlu dikejar-kejar oleh dosa. Artinya apa? Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita telah bergeser dari akhlak yang hina kepada akhlak mulia. Nah, bukankah kita sedang mengejar predikat mulia sebagai fitrah kita, dan itu sudah kita dapatkan. Kalau kita tinggalkan semua akhlak yang hina, kita bergeser kepada akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai sebuah kesimpulan, apa indikator keberhasilan kita di bulan Ramadan? Tiada lain adalah apabila kita merasakan bahwa kita sudah hijrah. Kita sudah hijrah, berpindah kita dari akhlak yang hina kepada akhlak yang mulia. Itu yang bisa indikator yang terlihat. Soal catatan amal, soal ridhonya Allah, itu kita tidak bisa tahu. Tidak bisa kita tahu. Yang kita tahu adalah berubah tidak kita dari akhlak yang hina kepada akhlakul karimah. Kenapa? Inilah endingnya, bahwa akhlakul karimah itu akan menjadikan jiwa kita tentram. Kita menjadi orang yang jiwanya tentram. Nafsul mutmainnah. Dan Allah katakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah dengan ridha dan keridhaan Allah. Artinya Allah akan ridho apa yang kita perbuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita akhiri khutbah Idul Fitri ini dengan sama-sama. Nanti kita akan berdoa semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut wa najatan minan nar wa afan indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.